Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan tema identifikasi peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai dan sikap, keterampilan sosial, intelektual, dan personal dalam pendidikan IPS. Kelompok 3 beranggotakan Ayu Kartini, Isfi Aulia Septiani, Kania Syifa Zahra, Maisa Aulia Zahira, Muhammad Cepi Firmansyah, Fisna Leviana R.A., dan Wulan Nurafifah. Pada hari ini, kami akan menjelaskan tentang peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai dan sikap, fakta, konsep, dan generalisasi dalam IPS, serta keterampilan intelektual, personal, dan sosial dalam IPS. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Cepi Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cepi Firmansyah dengan NIM 2006287 dari kelas E. Di sini saya akan membahas tentang pengertian peristiwa dan pengertian fakta. Yang pertama, pengertian peristiwa. Peristiwa adalah suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Peristiwa ada yang bersifat alamiah dan insaniah. Yang pertama, peristiwa alamiah adalah suatu kejadian yang terjadi secara alami seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua, peristiwa insaniah adalah peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas umat manusia, seperti pembangunan jembatan, pemilu, krisis moneter, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian fakta. Fakta adalah informasi data yang ada atau terjadi dalam kehidupan dan dikumpulkan oleh para ahli ilmu sosial yang terjamin kebenarannya. Akan tetapi, fakta ini memiliki kekuatan menjelaskan yang terbatas. Beberapa contoh fakta seperti di bawah ini. Yang pertama, Gunung Galunggung meletus tahun 1982. Yang kedua, pada tahun 1997, banyak hutan di Sumatera dan Kalimantan terbakar. Yang ketiga, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Itu adalah contoh dari fakta. Baik, melanjutkan materi dari yang dijelaskan oleh rekan saya. Konsep adalah ungkapan, kata, atau nama yang merupakan beberapa keterangan yang dibuktikan kebenarannya. Atau konsep adalah pengelompokan atau benda-benda abstrak yang memiliki pemberian nama, karakteristik, dan ciri-ciri. Di dalam kata konsep terdapat dua makna yang terkandung di dalamnya. Namun, untuk membedakannya, kita bisa melihat tentang kata konsep yang dicontohkan dengan dua kalimat seperti 1. Mahasiswa PPL itu belum selesai membuat konsep laporan praktek mengajar. 2. Saya belum mengerti tentang konsep-konsep IPS yang diterangkan oleh dosen. Pengertiannya atau maknanya adalah pada kalimat pertama berarti rancangan atau draft. Sedangkan pengertian makna kata dan konsep pada kalimat kedua adalah gagasan atau ide pokok-pokok pikiran dalam pelajaran IPS. Konsep adalah suatu kesepakatan bersama untuk penamaan suatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dalam memecahkan masalah. Menurut S. Hamid Hussein mengemukakan bahwa konsep adalah pengabstraksian dari sejumlah benda yang memiliki karakteristik yang sama. Namun, menurut Moore dalam skill, bahwa konsep itu adalah sesuatu yang tersimpan, sebuah ide
atau sebuah gagasan. Sedangkan Parker menyatakan konsep adalah gagasan-gagasan tentang sesuatu. Konsep dapat dikatakan sebagai gagasan yang ada melalui contoh-contoh. Dapat ditarik kesimpulan dari contoh di atas bahwa seseorang harus terlibat dalam proses berpikir, sedangkan ia memikirkan tentang contoh-contoh konsep. Proses berpikir itu sering disebut sebagai istilah konseptualisasi, yaitu sesuatu yang terus-menerus yang berlangsung apabila seseorang sedang memikirkan contoh-contoh baru dari suatu konsep. Konsep dapat dinyatakan dalam sebuah bentuk konkret atau abstrak, luar atau sempit, satu atau frase. Beberapa konsep yang bersifat konkret, misalnya seperti manusia, gunung, lautan, daratan, sungai, dan lain sebagainya. Sementara konsep yang bersifat abstrak seperti kejujuran, demokrasi, kesetiaan. Konsep dapat berupa fakta yang memiliki keterkaitan dengan makna atau definisi yang ditentukan. Karakteristik atau ciri-ciri konsep disebut atribut. Misalnya, konsep tentang sepeda motor dapat dijelaskan dengan atribut kendaraan beroda 2, digerakkan dengan mesin, berbahan bakar bensin. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fisna Leviana Revika Adhani dengan NIM 2007930. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian generalisasi. Generalisasi adalah kumpulan dua buah atau lebih konsep yang mengandung makna yang harus ditentukan kebenarannya. Generalisasi berasal dari kata general yang berarti umum atau menyeluruh. Fakih Samlawi mengemukakan bahwa generalisasi merupakan sejumlah konsep yang memiliki karakteristik dan makna. Generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan di antara konsep. Generalisasi juga mengungkapkan sejumlah besar informasi. Ada pula pendapat dari Sevig dan Armstrong yang menyatakan ketika angka pengangguran di suatu negara meningkat, maka kejahatan dan kriminal pun meningkat pula. Dari generalisasi tersebut terdapat konsep, yaitu konsep pengangguran, konsep negara, konsep kejahatan, dan konsep kriminal. Selanjutnya ada nilai dan sikap. Nilai adalah ukuran tentang baik buruk, tentang tata laku yang telah mendalam dalam kehidupan masyarakat, serta nilai merupakan pencerminan budaya suatu masyarakat. Sedangkan sikap adalah sebagai keadaan yang ada pada diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak. Sikap menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu dalam menanggapi suatu objek dan semua terbentuk atas pengalaman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Zaira dengan NIM 23291. Saya akan menjelaskan tentang fakta dalam IPS. Nah, dalam kurikulum sekolah dasar tahun 2004 dikemukakan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu mata pelajaran yang mengkaji serangkaian peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial dan kewarganegaraan. Sedangkan fungsinya adalah untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan negara Indonesia. Dengan fakta-fakta yang ada, kita dapat menyimpulkan sesuatu atau beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Apabila ditarik suatu kesimpulan terhadap informasi harus didukung dengan fakta-fakta yang ada untuk memberikan pembuktian terhadap kebenaran suatu informasi. Fakta sangat penting dalam struktur ilmu atau susunan ilmu karena dari fakta yang ada dapat membentuk suatu konsep dan generalisasi. Dari fakta-fakta yang ada dan saling berkaitan, maka kita dapat membentuk
satu konsep atau pengertian yang membantu kita untuk berpikir. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isfiaulia Septiani dengan NIM 2008877. Di sini saya akan menerangkan mengenai konsep dalam IPS. Dalam IPS atau ilmu pengetahuan sosial ada beberapa pengertian konsep yang sering digunakan. Yang pertama, konsep adalah kumpulan pengertian abstrak, the abstract body of meaning, yang berkaitan dengan simbol untuk kelas dari suatu benda atau objek, kejadian, atau gagasan. Yang kedua, konsep bersifat abstrak berisi pengertian yang berhubungan dengan semua anggota kelas yang mungkin tidak dengan satu contoh khusus dari kelas. Yang ketiga, konsep adalah subjektif dan internalisasikan. Oleh karena itu, setiap orang akan membangun konsepnya sendiri berdasarkan pengalaman dalam membaca buku, diskusi, dan sebagainya, sehingga ia menangkap sesuatu atau suatu atribut sehingga dapat dipahami bahwa konsep bukan suatu verbalisasi atau tidak spesifik dan merupakan kesadaran mental yang bersifat internal yang mempengaruhi perilaku. Menurut Womack 1970, selain memahami konsep yang dibangun berdasarkan pengenalan kita terhadap atribut kelas atau penggolongan dan simbol, juga penting memahami tingkat arti level of meaning dari sebuah konsep. Ia berpendapat bahwa sebuah konsep studi sosial merupakan kata atau sekumpulan kata atau prosa yang berkaitan dengan satu gambaran tertentu yang menonjol dan bersifat tetap. Pemahaman dan penggunaan sebuah konsep bergantung pada penguasaan gambar yang bersifat tetap itu, serta pengertian ketentuan umum tentang kata yang dimaksud. Contoh konsep itu seperti nasionalisme, pemilihan, sungai, keluarga, persatuan. Lalu, konsep sebagai bidang kajian terdiri dari konsep dasar sejarah seperti konsep pariwisata atau kejadian, waktu, dan tempat. Terus juga geografi. Geografi itu di sini terdiri dari lokasi, posisi, dan situasi. Terus ada ekonomi, terdiri dari konsep spesialisasi, konsep kelengkapan, dan lain sebagainya. Terus sosiologi, terdiri dari norma, tujuan, dan nilai. Setelah dikemukakan sejumlah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial di atas yang membangun bahan kajian IPS, maka jelas bahwa kedudukan konsep dalam IPS merupakan bahan kajian utama untuk menelaah berbagai masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Afifah dengan NIM 2008331 akan menjelaskan mengenai generalisasi dalam IPS. Jelas dikatakan bahwa pada ilmu pengetahuan tidak akan dapat terbentuk secara teoritis apabila tidak didukung oleh generalisasi. Keterkaitan dan kedudukan atau peranan generalisasi dalam IPS sudah diawali sejak pengumpulan fakta atau data, membentuk suatu konsep, dan akhirnya membuat suatu generalisasi. Untuk lebih jelasnya tentang kedudukan generalisasi dalam IPS, dapat kita simak pada ilustrasi berikut. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, maka makin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Dapat dijadikan suatu dalil atau teori bahwa tingkat pendidikan berkolerasi positif terhadap tingkat kesejahteraan. Sedangkan konsep pendidikan dan konsep kesejahteraan merupakan suatu bahan kajian yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Kartini dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1E
dengan NIM 29126. Dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran IPS yang cakupannya meliputi pembelajaran di bidang ekonomi, budaya, politik, hukum, geografi, sosiologi, lingkungan, dan lainnya, jadi siswa ini akan diajarkan beberapa keterampilan dasar, berupa keterampilan intelektual, keterampilan personal, dan keterampilan sosial. Yang pertama ada keterampilan intelektual. Keterampilan ini memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan lingkungan dalam bentuk simbol-simbol atau konsep. Jadi individu tuh dari maju sampai ke tingkat yang lebih rendah tuh belajar mulai dari tingkat yang paling rendah. Misalnya menulis huruf A dan maju sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Berapapun adalah sesuai dengan keinginan dan kemampuan intelektualnya individu. Nah, mempelajari keterampilan intelektual itu ada mempelajari yang telah ada atau yang telah memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, di sini juga ada tetapi mempelajari keterampilan intelektual itu harus dengan memecahkan masalah. Sangat banyak gejala peristiwa dan masalah sosial yang dapat dibahas bersama untuk mempertajam daya pikir, daya nalar, dan daya tanggap dan daya kritis siswa terhadap gejala kehidupan. Nah, untuk meningkatkan dan memantapkan keterampilan intelektual, guru dapat melaksanakan dengan melalui metode tanya jawab dan diskusi. Di sisi lain, siswa dirangsang agar dapat mengajukan persoalan sendiri tentang hal-hal yang dianggap timpang dalam masyarakat. Dengan demikian juga, siswa akan menjadi cepat tanggap, kritis, dan kreatif terhadap hal-hal yang dirasa tidak wajar yang mereka lihat dan alami dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka juga akan memiliki penalaran yang lebih peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi keterampilan intelektual ini menjadi bekal yang berharga bagi siswa dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan dan masalah dewasa ini. Keterampilan tersebut tidak akan dapat diperoleh dengan begitu saja, melainkan harus diperoleh dengan melalui latihan-latihan yang terarah. Jadi pengajaran IPS yang mengajarkan segala hal yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan bermasyarakat merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sosial siswa.
Di sini yang kedua ada keterampilan personal. Manusia lahir ke permukaan bumi sebagai satu kesatuan biologik atau sebagai individu yang belum mendapat pengaruh lingkungan di sekitarnya. Jadi secara biologis tuh manusia terus berkembang dan mendapat pengaruh dari lingkungan di sekitarnya. Kalau individu tadi telah mendapat pengaruh lingkungannya, maka ia disebut juga sebagai person atau pribadi. Person atau suatu pribadi adalah manusia yang telah menjadi anggota masyarakat atau sebagai anggota kelompok di masyarakat. Manusia sebagai individu memiliki potensi-potensi yang dapat berkembang melalui proses pendidikan. Proses pendidikan terjadi pada lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Akibat proses pendidikan disertai penanaman nilai-nilai norma-norma sosial budaya, maka terjadi person atau pribadi yang memiliki kepribadian personality. Nah, di sini juga ada mengenai kepribadian personality atau banyak yang berpendapat. Menurut K.W. Allport, kepribadian adalah organisasi dinamik sistem psikofisik yang ada pada suatu individu. Nah, sedangkan Hardnell Hart mengemukakan bahwa batasan kepribadian adalah organisasi dinamik ide, sikap, dan kebiasaan yang dibina dari dasar mekanisme. Nah, di sini dan kedua batasan di atas dapat kita ungkapkan bahwa kepribadian merupakan organi dinamik dari proses-proses kejiwaan yang diwariskan secara biologik berkenaan dengan sikap, keinginan, pikiran, dan tingkah laku. Kepribadian itu memiliki sifat dasar yang stabil, mencirikan kepribadian itu secara normal. Jadi ada karakteristik sebagai ciri dari kepribadian, merupakan perpaduan faktor individu dengan hasil kesatuan psikofisik, warisan biologik dengan faktor lingkungan yang diterima individu dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi, kepribadian terbentuk sejak lahir dan dari pengaruh lingkungan tempat ia tinggal. Jadi misalkan kayak contohnya tuh tiap orang memiliki kepribadian masing-masing yang tidak sama dengan kepribadian orang lain. Walaupun dalam satu keluarga, namun demikian kita sebagai kelompok masyarakat, bahkan sebagai bangsa memiliki kepribadian tertentu yang memiliki ciri-ciri dapat dibedakan. Nah, misal contohnya nih, orang Sunda memiliki kepribadian sendiri yang berbeda dengan kepribadian orang Batak. Orang bangsa Indonesia memiliki kepribadian sendiri yang berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lainnya. Kepribadian seseorang dibina dan dikembangkan oleh lingkungan tertentu. Nah, kepribadian tidak hanya dibina oleh lingkungan, melainkan kepribadian itu pun dapat mempengaruhi lingkungan. Dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat sebagai anggota masyarakat, tentunya pengetahuan keterampilan dasar IPS dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal Anda dalam IPS, selain kita dapat mengembangkan pengetahuan yang berhubungan dengan pemahaman konsep-konsep, teori, fakta yang ada di lingkungan sekitar. Juga penanaman nilai norma-norma yang baik dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Nah, di sini juga ada sistem nilai yang menghambat pembangunan, yaitu pembangunan transmigrasi, pembangunan program keluarga bencana. Bagaimana menghadapi hal yang semacam ini gitu. Tentunya dengan dasar pengetahuan IPS, kita harus berusaha untuk merubah sistem, mulai pandangan masyarakat semacam ini dengan berbagai keterampilan. Nah, antara lain tuh memberi penjelasan kepada masyarakat akan pentingnya transmigrasi,
program KB, dan yang lainnya, baik yang berhubungan dengan landasan berpikirnya, kebaikannya, jaminan masa depan, dan Nah, baik. Materi yang terakhir ada keterampilan sosial. Keterampilan ini meliputi kehidupan dan kerjasama, belajar, memberi dan menerima tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, dan membina kesadaran sosial. Dengan dimilikinya keterampilan ini, maka siswa mampu berkomunikasi dengan sesama manusia, lingkungan di masyarakat secara baik. Hal ini merupakan realisasi dari penerapan IPS dalam kehidupan bermasyarakat. Latihan dan pembinaan yang tampak dalam proses belajar mengajar, diantaranya mampu melaksanakan tugas dengan baik, berdiskusi dengan teman-teman, bertanya kepada siapapun, menjawab pertanyaan orang lain, menjelaskan kepada orang lain, membuat laporan, memerankan sesuatu, dan seterusnya. Oleh karena itu, materi studi sosial sangat luas bahan kupasannya. Maka upaya guru adalah untuk membantu siswa-siswa mengembangkan keterampilan, kemampuan memahami masalah-masalah yang terkandung di dalamnya, diintegrasikan sebagai bagian dari bahan pengajaran IPS. Di samping dilatih kemampuannya dalam berbagai kemampuan tersebut, ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan oleh guru adalah bagaimana cara mendorong seorang siswa untuk gemar membaca dan
mencari dan mengolah informasi sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini terhubung dengan materi intelektual tadi. Nah, agar siswa memiliki kebiasaan untuk memahami latar belakang informasi, memahami struktur pengajaran, pengertian peristilah-istilahan yang sulit dan baru, serta mengikuti perkembangan zaman dan sebagainya. Baik, dengan demikian, begitulah presentasi dari kelompok 3. Jika ada hal yang ingin ditanyakan dan tidak dimengerti, boleh untuk menanyakan di kolom komentar Google Classroom. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.